Namun saat dia menerima penghargaan, tiba-tiba Annabelle terjatuh. Dia mengira saat mahkotanya jatuh, semua dedikasi dan kehormatan Annabelle menjadi sia-sia. Tetapi dia tidak tahu bahwa sekarang, pintu lain dalam hidupnya terbuka untuk membuat putrinya tetap cantik saat meninggal. Ibu Annabelle, Gavena, pergi mencari penata rias mayat terkenal, Elvis. Namun ketika Elvis membalik handuk duka, dia langsung tertarik dengan kecantikan Annabelle. Hatinya mulai merasa sedikit terguncang. Dia tanpa sadar menundukkan kepalanya dan mencium Annabelle. Saat bibir mereka bertemu, kamera di sebelah mereka tiba-tiba mulai bekerja. Bersamaan dengan itu, angin kencang bertiup. Elvis bergegas keluar untuk menutup pintu. Tiba-tiba sedetik kemudian, dia melihat pemandangan yang menakjubkan. Elvis tidak percaya matanya. Dia pikir dia salah lihat. Jadi dia mengumpulkan keberanian untuk mendekati Annabelle untuk memeriksanya. Dan terkejut mengetahui dia sebenarnya masih hidup. Elvis segera menelepon polisi. Dengan sangat cepat Annabelle dibawa ke rumah sakit. Berkat upaya para dokter, dia akhirnya sembuh. Berita ini menarik sejumlah besar wartawan untuk mewawancarainya. Menghadapi flash, kepala Annabelle tiba-tiba muncul gambar buram seorang pria. Ibu Annabelle memanfaatkan kesempatan ini untuk buatnya jadi terkenal, sehingga dia mengatur berbagai pekerjaan untuknya. Namun setelah pengalaman mendekati kematian itu, Annabelle kehilangan minat pada pekerjaan itu. Dia membawa kecurigaannya ke rumah duka, berharap menemukan beberapa petunjuk yang berguna. Tapi Elvis sangat gugup saat menghadapi Annabelle, karena dia tidak bisa memberitahu Annabelle tentang tindakannya malam itu. Lalu menggunakan alasan sibuk untuk menolaknya. Melihat kepergian Annabelle, rasa menyesal dan menyalahkan diri sendiri menyelimuti Elvis. Annabelle baru saja pulang dan dikelilingi oleh sekelompok reporter. Menghadapi segala macam tekanan yang dibawa oleh seorang ibu. Untuk pertama kalinya seorang gadis yang selalu menuruti perintah ibunya, Annabelle, menjadi marah. Ibunya seperti mengurungnya di dalam sangkar. Bahkan saat tidur, Annabelle juga mengalami mimpi buruk. Tak berdaya, dia mengayuh sepedanya lagi ke rumah Elvis untuk mencari sosok yang muncul di kepalanya saat itu. Annabelle diam-diam naik ke tempat tidur yang pernah dia berbaring. Ketika dia menutup matanya, sosok samar itu muncul lagi. Tapi saat ini, Elvis juga datang setelah mendengar suara gaduh di dalam rumah. Saat gadis ini dicium oleh seorang pria, keajaiban terjadi. Annabelle tiba-tiba hidup kembali. Namun di kepalanya sering muncul sosok yang aneh. Untuk mencari tahu ingatan tersebut, Annabelle lagi mendatangi rumah Elvis, tapi dia masih tidak bisa menemukan petunjuk apapun. Sebelum dia pergi, dia berharap Elvis bisa membiarkannya tinggal di sini. Karena dia tidak ingin kembali ke kehidupan seperti sebelumnya di mana dia tidak bebas. Tanpa diduga, Elvis menolak mentah-mentah. Tetapi ketika memikirkan kemungkinan besar dia tidak akan melihat Annabelle lagi di masa depan, Elvis akhirnya setuju. Aduh, tunggu. Baiklah, masuk aja. Kamu yakin? Yakin. Sejak saat itu, Annabelle seperti lingkaran cahaya yang menerangi kehidupan Elvis. Elvis mengajari Annabelle cara bermain golf. Dan Annabelle akan membantunya mengecat ulang rumahnya. Setelah sekian lama bersama, keduanya secara bertahap mengembangkan perasaan satu sama lain. Ingin menghidupkan rumah Elvis. Annabelle menyarankan menanam sejenis bunga di taman. Jadi mereka berdua pergi ke kota untuk berbelanja. Tetapi begitu dia turun dari mobil, Annabelle melihat dirinya dalam pemberitahuan orang hilang. Ternyata setelah mengetahui dia tidak ada di rumah, Bu Geneva menempelkan fotonya di koran. Annabelle dengan gugup menyesuaikan topinya. Tapi tidak peduli seberapa banyak dia berpura-pura, dia dikenali oleh orang lain. Keduanya bergegas kembali ke rumah. Tetapi polisi segera mengejar mereka. Annabelle buru-buru bersembunyi di balik mobil. Untung berkat bantuan sang ayah Elvis, keduanya bisa mengelabui polisi. Pada malam hari, mereka berdua duduk di atas jembatan. Elvis memberitahu Annabelle tentang kisah-kisah yang dia hadapi di masa kecilnya.
Annabelle menceritakan tekanan yang harus dia tanggung. Dengan begitu, dua hati yang kesepian semakin dekat. Namun saat Annabelle berinisiatif untuk mencium Elvis, sosok itu tiba-tiba muncul di benaknya. Pada saat ini, keduanya melihat sebuah mobil polisi datang ke arah mereka. Untuk bersembunyi dari polisi, keduanya dengan cepat pergi ke kota hari itu. Ini juga memperpendek jarak di antara keduanya. Dengan sangat cepat, Ibu Annabelle pergi ke rumah Elvis dan menemukan pakaian putrinya di sana. Sekarang, dia bahkan lebih yakin bahwa Annabelle pernah tinggal di sini. Genevieve kemudian menemukan foto Elvis mencium putrinya di tempat sampah. Jadi tergesa-gesa melaporkan ini ke polisi. Begitu saja, tindakan mesum sang penata rias mayat ada di mana-mana di surat kabar. Di sisi lain, Annabelle dan Elvis pergi membeli barang-barang yang diperlukan saat mengisi bahan bakar. Petugas melihat Annabelle dan mengenalinya sebagai gadis di surat kabar, sehingga segera memberitahu polisi. Pada saat yang sama, Annabelle juga memperhatikan berita di koran. Dia hampir menjadi gila setelah mengetahui kebenarannya, karena dia tidak percaya Elvis akan melakukan hal seperti itu padanya. Gadis ini tidak percaya bahwa pacarnya adalah sang penata rias mayat yang pernah menciumnya secara paksa. Dia hampir menjadi gila setelah mengetahui kebenaran, karena dia tidak percaya Elvis akan melakukan hal seperti itu padanya. Namun pada akhirnya Elvis tetap tertangkap polisi. Sangat cepat ini diperhatikan oleh media. Saat melihat wajah familiar itu lagi, Annabelle berusaha sekuat tenaga untuk tidak menangis. Dia akhirnya menyadari gambar di kepalanya adalah Elvis. Jadi dia pergi ke penjara untuk membereskan semuanya. Namun karena tak ingin memengaruhi karir Annabelle, Elvis sengaja melontarkan kata-kata menyakitkan kepada orang yang dicintainya itu. Tahukah kamu apa hal yang paling menyedihkan? Setelah hal itu terjadi, kamu masih tidak percaya pada keajaiban. Bagaimanapun, keduanya sudah memiliki perasaan satu sama lain. Dan Annabelle tahu bahwa Elvis mengatakan kata-kata itu dengan sengaja. Pada akhirnya, dia memutuskan untuk memaafkannya. Tapi Tuhan sepertinya tidak ingin semuanya berjalan dengan begitu mudah. Pada hari dia dibebaskan dari penjara, dia menemukan ayahnya terbaring di tanah. Tidak peduli berapa banyak dia menangis di tengah hujan, ayahnya tetap tidak bisa bangun. Setelah hari itu, Elvis menolak bantuan semua orang dan mengunci diri di sebuah ruangan kecil yang gelap. Serangan terus-menerus membuatnya kehilangan keberanian untuk hidup. Elvis mengenakan setelan yang rapi dan bersih, lalu mengambil tali dari tanah, dan memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Tapi sekarang angin tiba-tiba meniup pintu dan buatnya terbuka. Ladang bunga matahari muncul di depan matanya. Baru sekarang dia percaya bahwa ternyata keajaiban yang dikatakan Annabelle itu benar. Saat ini Elvis sepertinya melihat harapan untuk terus hidup. Tanpa diduga, Tuhan mempermainkannya lagi. Beruntung, Elvis masih bertahan dan berhasil lolos dari maut. Ketika dia keluar, dia menyadari bahwa reporter sudah menunggunya. Di sisi lain saat Annabelle pulang, tekanan yang selama ini dia pendam, membuatnya merasa putus asa dengan hidup ini. Dia berbaring di bak mandi dan berniat bunuh diri. Namun sesosok familiar tiba-tiba muncul di televisi. Annabelle buru-buru bangkit. Ternyata Elvis menggunakan cara ini untuk mengaku kecintaan padanya. Annabelle akhirnya mengungkapkan senyum bahagia. Di penghujung film, keduanya bertemu tanpa janji di ladang bunga matahari. Annabelle dengan lembut berbaring di pelukan Elvis. Keduanya menikmati ruang hangat itu bersama. Filmnya berakhir di sini ya. Ingatlah untuk menekan tombol ikuti halaman kami.